Oke, selamat datang kawan-kawan investor, Sobat IC Club. Masih bersama dengan saya Gianjay Pangestu, kemudian ada Bang Lutfi Mas seperti biasa. Kemudian sekarang kita ada guest star kita ya. Tentunya kita mengundang seorang yang memang ahli ya atau memang yang berkecimpung di dunia investasi kita karena ini adalah AIC Akademi Investor Saham Indonesia. Tentunya kita membahas hal-hal berkaitan dengan saham, kemudian instrumen-instrumen pendukung itu semua. Itu saja. Ya, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua yang masuk ke dalam saham-saham big cap. Tentunya kita sedang dalam fase sabar ya, karena selama beberapa minggu ini itu IHSG terpantau sedang melemah. Namun ada sentimen yang baik, yang bagus karena sentimen global ini ya, sentimen global yang baik, yang bagus juga untuk dunia investasi kita dan kita sudah datangkan salah satu pakarnya ataupun salah satu ahlinya yang berkecimpung di dunia itu yaitu Mas Ahmad Nasitu Rozak. Kita ini untuk mungkin bisa kalian stalking IG-nya, stalking sosial medianya itu silahkan ya. Silahkan perkenalkan diri dulu Mas Anas. Oke, siap. Ini diskusi diskusi satu arah apa gimana, Mas Gian, Diskusi sebelumnya? santai ya Mas, diskusi santai. Karena ini diskusi santai. Oh, diskusi santai ya. Ya, diskusi santai. Oke. Ya, mungkin perkenalan dulu ya. Oke. Paling udah pada kenal di sini. Yang maksudnya yang ikut Zoom udah pada kenal. Ya, ya. Eh, ya, nama Anas, alamat Cilongok. Sekarang di Aji Barang ya. Ya, betul. Iya. Oke. Oh, sekarang posisi sedang di Aji Kemudian Barang ya? Sekarang di Aji Barang posisinya ya? posisi di Aji Barang, posisi sekarang di Oh, Pancur Rendang. oke, oke. Sama ini ya Sebenarnya Mas, sama aktivitas, istri ya Mas. iya, sama istri alhamdulillah. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Ya, eh itu ya pertama nama, alamat, eh sekarang tempat tinggalnya di Pancur Rendang, Aji Barang. Kalau pekerjaan sebenarnya pekerjaan utamanya itu guru ya, Mas Kian dan Mas Iya. Lutfi ya. Ya, Cuma untuk sampingannya bahkan sebelum jadi guru itu aktif di jual beli logam mulia, terutama spesifiknya logam mulia emas gitu. oke, siap. Luar biasa ya. Itu aja mungkin ya. Ya, oke. Mungkin saya sedikit memancing ya. Eh, Jual beli logam mulia. Ya, kita juga selaku investor tentunya investor untuk saat ini bukan pekerjaan utama semuanya dari teman-teman investor juga Mas Anas informasi teman-teman di grup semua itu Iya. juga bukan investor utama melainkan mereka memang punya pekerjaan utama ada yang kerja kantoran ada yang memang usaha dan lain sebagainya namun mereka punya keinginan untuk berinvestasi untuk keinginan untuk mencapai kebebasan finansial di usia tuanya nanti sehingga mereka belajar investasi saham bersama-sama gitu. Dan Iya. tentunya tadi yang sudah disinggung oleh Mas Anas itu sendiri kita panggil Mas Anas ya. Mas Anas itu kita sudah mengutarakan bahwasanya dia dia itu jual beli atau mungkin dia berjualan logam mulia. Wah, itu kan yang saat ini mungkin akan menjadi sentimen positif karena apa? Karena terkait dunia perang ya, terkait dunia perang ketika perang Ya. ini dimulai tentunya mata uang itu tidak menjadi hal yang berharga ya, melainkan adalah yang paling berharga adalah emas. Karena itu kita akan banyak bertanya bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup boleh ataupun di kolom komentar kalau ada yang masuk nantinya. Ataupun kalian ingin bertanya setelah di YouTube, karena ini juga akan ditayangkan di YouTube, juga silakan bertanya di kolom komentar sehingga nanti akan bisa saya atau bahkan Mas Anas sendiri yang bisa langsung menjawab gitu. Dan untuk saat ini mungkin, Saya juga boleh ya Mas, wow tanya boleh ya Bang. dong, tanya. Anda harus bertanya malah ya. Karena untuk membantu teman-teman semua dalam menggali kan banyak mungkin yang bertanya-tanya,
wah, apa sih sentimen positif untuk emas? Apakah kita bagus untuk membeli emas saat ini? Kan pasti pertanyaan begitu. Dan silakan nanti dikuliti oleh Mas Lutfi Mas terhadap Mas Ahmad Nasir Torosak ini. Gitu. Mungkin saya memicu pertanyaan, ya. Saya memicu pertanyaan untuk Mas Anas sendiri, itu Mas Anas. Untuk saat ini, Mas Anas, harga emas itu sendiri, ya, kan di 2004 saja, 2024 saja itu kan berita perang ini memang sudah sangat gencar. Bagaimana efeknya terhadap harga emas itu sendiri? Gitu. Tolong dijelaskan. Mungkin lebih paham harga emas kan Mas Anas dibandingkan saya. Emas Indonesia ya. Kalau kita bicara indeks Ya, harga emas luar negeri tentunya kita bisa lihat di chart. Tapi kalau indeks harga emas Indonesia tentunya kita bicara langsung dengan orang yang berjualan di situ. Silakan Mas Anas. oke, terima kasih Mas Kian. Untuk mungkin emang ada yang menarik ya di 3 bulan terakhir harga emas ini, terutama ya emas lokal gitulah. Itu sekarang naik sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya 3 bulan terakhir emas itu sudah naik, kalau dirupiahkan itu dari 1.100.000 ke 1.300.000. Sekarang udah di angka 2.600 sekian US dollar per troy ounce gitu. Nah, tentu banyak yang bertanya, dan ini juga menjadi panik buying Mas Kian dan Mas Lutfi. Akhirnya orang-orang kan pada lihat harga emas ini, pada akhirnya ingin beli itu. Akhirnya ada panik buying di sana. Akhirnya permintaannya meningkat, yang menyebabkan apa tadi? Yang menyebabkan harga emas tinggi gitu ya. Iya. Kalau sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan harga emas itu di setiap tahunnya itu melonjak tinggi. Tapi nanti eh, pada akhirnya juga akan apa namanya istilahnya, akan ada koreksi harga gitu. Nah, kalau 3 bulan terakhir, sebenarnya sih 3 bulan terakhir ini kenaikan perang luar negeri, kemudian faktor sebenarnya ada beberapa faktor ya. Saya udah lama itu baca baca artikelnya kenapa harga emas itu naik, dan di setiap berita itu eh, apa namanya, penyebabnya itu pasti pasti beda-beda. Tapi kebanyakan penyebab harga emas naik itu karena perang dunia atau pelemahan dolar itu biasanya. Nah, pelemahan rupiah juga ngaruh gitu lah kalau di lokalnya itu. Kemudian apalagi tadi ya, Mas Kian? Ya itu mungkin berkisaran harga saja. Mungkin saya lanjut pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab Mas. Saya kira saya jawaban Mas Anas cukup oke, di mana harganya mungkin mengalami penaikan berarti ya Mas untuk 3 bulan ini ya, signifikan ya. Iya, 3 bulan signifikan. Kalau Hmm. kita kalau sebagai seller ya, sebagai seller logam mulia emas, terutama yang berkecimpung di emas, ini harga yang nggak wajar gitu. Bahkan Ah, melebihi kenaikan harga di tahun 2019 ketika COVID. Ketika COVID itu kenaikannya mungkin tinggi, tapi secara berkala kenaikannya sampai ke 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu kenaikannya. Tapi kalau ini dalam kurun waktu 3 bulan itu bisa tembus, kalau dirupiahkan itu sampai 200 ribuan per hmm. gramnya. uh, Nah itu kan Sangat makanya di ini situ ya. akhirnya orang masyarakat, ya masyarakat pada mendengar, oh harga emas tinggi, harga emas lagi bagus, akhirnya pada panik buying, pada membeli. Akhirnya saya Ah, juga heran, saya yang iya saya kan otomatis biasanya kalau harga lagi naik ini banyak yang jual, tapi harga lagi naik banyak yang beli, akhirnya kehabisan barang juga. Nah ini wede. kan pada panik buying, ternyata Ah, tak tanyain juga kenapa alasan membeli emas dan sebagainya juga, ya itu alasan orang-orang yang panik buying itu memang pengen beli emas aja gitu. Karena tren oh, atau seperti apa, ya Allahu alam. Oh, oh ya ya ya. Oh gitu. Oh, untuk memperjelas, Mas Anas ini apa jual beli logam mulia khusus atau semua logam mulia kan, karena kita lihat kan banyak logam mulia sebenarnya merek-mereknya ya, atau Mas Anas sih terkhusus dengan satu merek Ya. tertentu atau semua Mas Anas jual, apakah ada perbedaan antara emas satu dengan merek merek satu dengan merek yang lainnya gitu Mas Anas? Oke, sebenarnya kalau dulu
sekitar 3 sampai 4 tahun lalu karena saya mulai di 2020 awal gitu ya Mas Kian ya. Ya. Itu banyak sekali merek atau brand logam mulia. Itu yang saya tampung gitu ya. Itu ada Antam. Antam kan emang dari BUMN. Kemudian di swasta itu ada UBS, Lotus Archie, kemudian Harta Dinata, King Halim, Mini Gold, kemudian sekarang banyak tuh muncul perusahaan-perusahaan emas kecil-kecil yang mini-mini gitu loh. Nah, kalau di umumnya di masyarakat atau di Indonesia ini umumnya itu masyarakat itu terdoktrin oleh satu brand yang emang familiar gitu, yaitu Antam. Karena Oh, Antam ini BUMN, kemudian sertifikatnya LBMA. LBMA itu London Bullion Market Association kalau nggak salah itu singkatannya. Jadi ya. Antam ini juga bisa diterima di luar negeri. Gitu. Makanya itu yang menarik minat masyarakat pada satu brand yaitu Antam. Makanya Antam lebih tinggi harganya di pasaran ketimbang merek lain. Seperti itu. Bang Lutfi Mas, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini ya Bang, apa namanya? Kan kebetulan kita beberapa waktu ini kan sempat ini ya, menyinggung sama sektor emas gitu ya. Di saham kan kita juga mulai melirik gitu karena memang harganya itu lagi tinggi gitu kan. Nah, aku tertarik sama yang tadi ya Mas Anas bilang, katanya kan pada saat harga tinggi itu malah justru orang pada panik buying gitu ya, bukan panik selling. Nah, kalau di saham kan kita biasanya ini ya Bang, berkebalikan gitu ya. Ketika Iya. harga tinggi, kita biasanya malah justru wait and see ya, nunggu gitu. Atau kalau misalkan kita punya barang itu kan kita jual gitu ya. Nah, apakah di apa namanya di emas ini dari pandangannya Mas Anas ya sebagai seller, apakah di emas ini itu prinsip investasinya gitu ya, belinya itu ketika lagi mahal atau pas lagi murah gitu, atau sama aja gitu sebenarnya karena pada ujungnya naik juga atau gimana gitu. Kalau Oke, dari sisi Mas Anas ya, sendiri ya sebagai seller gitu. oke. Saya akan menjawab sesuai realita yang saya temui ya di lapangan Hmm. selama beberapa tahun terakhir. Jadi sebenarnya kebanyakan ya bukan bukan keseluruhan tapi kebanyakan orang yang membeli emas itu bukan pas harga lagi turun dan orang menjual emas bukan pas harga lagi tinggi gitu. Beda mungkin di saham kayak gitu ya. Mungkin loh ya. Iya, Tapi kalau betul. di emas itu kebanyakan mereka membeli emas di saat mereka ada uang. Ada uangnya berlebih. Misal punya dana 100 juta, oke lah 5 juta, 5%-nya apa 10%-nya buat beli emas gitu. Emang buat simpanan jangka panjang misalkan, dijadikan Hmm. aset. Jadi kalau misalkan, jadi harga naik apa turun itu sebenarnya nggak ngaruh bagi mereka yang udah tahu, apa namanya, yang tahu peremasan itu. Kalau ada budgetnya beli, kalau nggak ada budgetnya udah nggak usah. Kemudian kalau harga tinggi ya Mas Lutfi ya, kalau harga tinggi Hmm. pun, kalau orang nggak butuh emas, kalau nggak orang nggak butuh duit, mereka nggak akan menjual emasnya gitu. Paham nggak? Iya, Pak Bang. Iya, jadi Betul, betul. iya orang yang menjual Kayak emas itu lebih orang yang lagi ke butuh, jadi aset bukan gitu harga ya, lagi tinggi. sebagai aset gitu ya. Iya, Ba- mm-mm, Berarti memang betul. ini ya, pola investasinya berbeda ya, pola investasinya ya. Mungkin Iya. Nah, i- kebanyakan orang itu keliru, Mas. Jadi hmm, ini harganya lagi baik, lagi bagus nggak, Mas? Oh, lagi tinggi, aku jual ya. Padahal kalau lagi tinggi pun kalau kamu nggak butuh uang ya jangan dijual gitu. Dijual pada saat emang Hmm. butuh uang gitu. iya betul. Seperti itu. Oke, saya agak sedikit setuju dengan Mas Aras ini karena mungkin Mas Anas sudah berkecimpung di situ ya. Dan saya juga uh, alhamdulillah memang belajar beberapa investasi. Saya setuju dengan statement bahwasanya emas ini kalau orang mau beli ya beli kalau kalau ada uang aja, bukan untuk diperjualbelikan kayak gitu. Kalau kalau memang kalian niatnya untuk investasi ya niatnya nggak usah untuk diperjualbelikan, melainkan kalau kalian pengen punya aset ya emas itu adalah terbaik kalau menurut saya.
itu harganya mungkin naik dan jual ketika memang butuh uang bukan karena harganya naik ya. Itu saya setuju itu dengan Mas Anas itu. Iya. Jual karena memang kalian butuh uang itu bukan karena harganya naik. Berbeda dengan investasi saham. Kalau di investasi saham, itu ada perusahaan-perusahaan yang kemahalan soalnya Mas Anas. Bisa terbang naik tinggi, kemahalan harganya. Sehingga harus dijual memang. Kalau tidak dijual, ujung-ujungnya nanti balik ke harga semula. Sehingga rugi nantinya. Tapi kalau di emas, eh, karena secara fungsi juga ada, secara eh, keindahan estetik juga ada, sehingga nilainya terus bertambah, terus bertumbuh. Dan semakin banyak orang yang ingin memiliki gitu. Mungkin saya menambahkan sedikit, bagaimana tanggapan Mas Anas terkait dengan berita yang sedang heboh saat ini. Mungkin saya akan tampilkan di layar ya, karena Oke, siap. maaf ini soalnya karena karena di Zoom ini bukan Zoom premium seperti biasa, Mas Anas nggak tahu kenapa ini kendalanya agak sedikit susah. Tadi Zoom masuk juga sangat susah. Sehingga ini mungkin momen sangat berharga buat teman-teman investor sana mengetahui dari seorang yang jual beli di Logam Mulia ini terkait dengan berita heboh emas antam palsu. Bagaimana tanggapan dari Iya. Mas Anas itu sendiri? Oke. Terkait berita yang beredar, itu pertama kita perlu teliti dulu ya, karena Hmm, media Indonesia ini kalau bikin redaksi itu suka bikin orang panik, suka bikin salah paham itu ya, media-media Indonesia. Kalau bikin judul terutama hmm, itu ya. Nah, sebenarnya dari simpang siur itu, dari segala berita itu saya itu nunggu press release-nya aja dari Antam gitu. Dari pusatnya langsung kira-kira mengklarifikasinya itu seperti apa. Dan oke itu. saya udah dapat juga itu klarifikasi dari Antam. Kemudian eh, ya di Instagram itu ada. Jadi komentar-komentar netizen yang sudah pada apa namanya maras ya, maras sih bahasa Indonesia-nya apa? Mungkin Eh, takut, khawatir. khawatir, Jadi ada khawatir. Ya, ya, khawatir. Jadi ada beberapa buyer ini yang udah khawatir nih gimana, jangan-jangan emas saya palsu gitu kan. Akhirnya udah jawab itu di komentar sama Antamnya sendiri itu bahwasannya kemudian di press release-nya juga sama jawaban. Intinya jawaban dari Antamnya itu emasnya itu tidak ada yang palsu. Emas diolah oleh perusahaan tersebut dari pertambangan tersebut juga kemudian tersertifikasi dengan baik sampai dengan yang beredar itu emas-emas asli semua. Jadi tidak ada emas palsu. hmm, Adapun yang diperkarakan 109 ton yang diperkarakan itu jadi ini bukan apa namanya nanti bisa dikoreksi lagi beritanya karena ya, ini mungkin saya menyampaikan nggak 100% benar karena masih dalam tahap penyelidikan ya ya. gitu. Tapi berita yang sampai kepada saya itu jadi ada petinggi Antam eh, BM Antam BM apa namanya itu GM manajernya Antam ini Oh, petingginya Grand itu Manager yang mungkin memang ya. sudah keluar. Iya, nah itu udah keluar dari perusahaan Antam tersebut, tapi dia General masih Manager. nitip nitip cetakan, ya nitip nyetak apa namanya nyetak Antam di perusahaan Antam itu sehingga statusnya ilegal gitu, Oh, begitu. sehingga statusnya ilegal. Iya, tapi kalau yang beredar di masyarakat itu ya masih asli. Kalaupun misalkan yang beredar itu ilegal, ilegal secara perizinan mungkin, tapi secara sertifikat dan barangnya itu asli. Itu. Hmm. Itu sejauh yang saya tangkap ya. Mungkin nanti kalau ada kekeliruan ya bisa dikoreksi gitu. Iya, Karena kabarnya masih simpang siur gitu yang karena kan benar memang seperti apa. statusnya kan masih baru juga kasusnya kan ya. Statusnya masih baru. Jadi statusnya masih baru sehingga Iya. pasti banyak berita yang simpang siur. Ada pertanyaan lagi Mas Lutfi, Mas? Nah, iya, untuk yang berita mungkin ya Mas, aku juga ini sih sempat ngikutin ya, kebetulan karena kita memang kemarin itu lagi tertarik gitu sama saham-saham di peremasan ya Bang. Iya, Jadi betul. aku juga ngikutin. Ya jadi memang mungkin nambahin juga ya, apa namanya, di press release-nya Antam itu dia juga sudah ngasih info ya kalau misalkan memang
intinya sih seperti yang disampaikan Mas Anas gitu. Jadi secara apa ya, secara emas itu asli atau enggak, kemurniannya itu asli gitu ya, sertifikasinya juga asli. Cuman memang yang dipermasalahkan itu lebih ke kayak hak merek kali ya Bang ya, hak merek gitu. Karena memang yang nyetak Iya. itu bukan istilahnya ex Antam gitu lah. Tapi secara barang sama sertifikasinya itu ya asli, bukan emas yang emas-emasan atau apa gitu. Cuma dia memang istilahnya yaitu bukan dari apa ya, istilahnya hak mereknya Antam sendiri gitu, karena tadi ya sempat yang disampaikan. Aku juga malah baru jadi dapat info baru nih dari Mas Anas. Kalau dari GM-nya ya yang X-nya gitu. Ya, general manager sepertinya itu. Ya, Iya. Ya, mungkin benar sih secara barang atau sertifikasinya itu asli gitu ya. Cuman yang di apa namanya dipermasalahkan itu kan di ininya ya, hak mereknya ya. ya. Iya, betul. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya mungkin Jadi ada berarti nggak perlu pertanyaan juga khawatir nih. ya Mas ya, kalau barangnya itu apa namanya palsu atau enggak gitu kan. Karena yang digembar-gemborkan ya mungkin di headline berita kan, wah emasnya palsu. Jadi orang kan berpikirannya, wah jangan-jangan emasku ini Iya. cuma emas-emasan gitu. Mas-masan, abang-abangan. Nah, itu yang Jadinya abang-abangan. dikhawatirkan gitu. Oke. Abang-abangannya. Dan mungkin saya tanya lagi Mas Anas masih berkaitan dengan berita ini. Lah, apakah dengan adanya berita ini harga emas itu menjadi goyah atau tetap perkasa? Nah, untuk saat ini saja. Wah, untuk terkait dengan harga emas dan berita ini, saya nggak tahu nih ada pengaruhnya nggak sama Wah, harga ini. Biasanya kan harga Antam Antam itu kan merilis harga itu kan juga dari harga emas dunia kan, iya, bukan dari isu-isu lokal, itu kan isu lokal, tapi ya nggak tahu nantinya iya. gitu. Enggak, Tapi kalau kalau untuk dilihat akhir saat pekan ini, ini, untuk saat ini. Kalau mungkin ke depan kita juga tidak tahu. Kalau saat untuk saat ini kan lagi market closet ya, lagi ya. apa namanya, Oh iya, ini lagi tutup weekend ya. kan. Oh ya, weekend ya. Sorry. Iya weekend, jadi saya juga nggak tahu nih pergerakannya. Oh Tapi ya, pergerakan mungkin. terakhir itu turun. Oh begitu. Pergerakan Oh. terakhir ini turun. Hmm. Iya, kemarin itulah 1 hari terakhir itu turun. Oh, berarti apa mungkin mungkin akan ada dampak ya kalau mungkin kita analisa secara biasa kalau kita secara sentimen dan katalis Iya. tentunya pasti akan ada dampak namun yang namanya emas tidak akan sesignifikan itu dampaknya ya maksudnya dampak sampai yang jatuh sekali harganya itu mungkin tidak mungkin sampai situ ya Mas Anas ya mungkin pasti akan berpengaruh sedikit tapi tidak yang begitu besar mungkin ya. Iya, mungkin ngaruhnya kalau menurut saya itu di masyarakatnya. Nanti Oh, mereka mungkin yang tadinya kepercayaan 100% sama Antam, akhirnya yang niat mau beli ternyata ada berita kayak gini nggak jadi beli. Nah, itu mungkin ngaruhnya di situ. iya, mungkin itu. Ya, ya mungkin itu ya berkaitan dengan emas itu kita alhamdulillah cukup banyak ini insight-insight di dunia keemasan karena Indonesia juga sedang target oh tinggal 10 menit lagi. Oke, kita manfaatkan, maksimalkan karena Indonesia juga sedang target 2045 Indonesia emas ya. Jangan-jangan semua orang punya emas ini. Iya, Oke. nggak tahu tuh. Mas Lutfi Mas, barangkali ada yang ditanyakan lagi terkait dengan peremasan. Ini ya, mungkin kalau saya lebih ingin menyangkut pautkan dengan investasi di apa ya, di sektor sahamnya gitu ya. Ya, Karena tadi kan Mas Anas itu sempat ngasih beberapa insight gitu ya. Kalau misalkan secara brand itu Antam kan bisa dibilang lebih apa ya, lebih punya mod gitulah ya dibandingkan brand yang lain gitu. Dibandingkan dengan yang tadi disebutkan itu kan kayak ada Lotus Archie kalau nggak salah ya, Lotus Archie terus
harta dinata gitu. Eh, Berarti kira-kira kalau menurut Mas Anas sendiri ya, dari yang Mas Anas itu apa namanya lihat di pasaran gitu, itu memang lebih banyak pembeli itu lebih banyak suka Antam atau memang ada beberapa brand lain gitu selain Antam yang mungkin Iya, diminati juga gitu. Jadi kan selama ini kita tahunya Antam gitu ya. Ya Mas ya Antam karena BUMN lah, terus kayak yang tadi disebutkan ya, punya sertifikasi yang bisa dipakai di luar negeri gitu kan. Nah, apakah ada brand lain gitu yang kiranya itu ya mungkin nomor dua lah, the best atau tiga the best gitu, apa namanya dari emas gitu ya. Karena ini juga bisa jadi insight buat kita ya Bang ya, iya buat betul. tambahan data untuk analisa analisa kita gitu di saham sektor emas tentunya gitu. Ya seperti itu sih Mas. Iya, Apakah ada gitu? silakan Mas Anas. Ya, kalau mungkin selain Antam itu ya familiar juga Harta Dinata. Itu dia mulai banyak membuka gerai. Harta Harta Dinata itu Dinata kan ya. sebenarnya di perhiasan ya. Ya, di perhiasan tapi juga di logam mulianya mereka sudah mulai gencar gitu. Bahkan eh, kerjasama sama Antam. Nah, jadi ada satu produk Harta Dinata ini logam mulia, desainnya persis sama Antam. Hmm. Tulisannya Antam depannya, tapi belakangnya desain belakangnya itu Harta Dinata, emas kita disebutnya. Nah, itu yang Oh. saya heran itu yang bikin masyarakat bingung. Dia dia kiranya beli Antam padahal itu Harta Dinata. Karena depannya persis sama Antam. Nah, itu Hmm. produknya Harta Dinata. Jadi Harta Dinata, UBS itu juga juga UBS ya. ini sih juga bagus sih Mas Lutfi. Sebenarnya orang kalau kalau tahu ilmunya tentang emas itu dia nggak akan lihat ininya Mas, nggak akan lihat mereknya Brand ya? gitu. Karena Oh, nggak akan lihat brandnya gitu. Asal dapat harga murah aja oke lah gitu. Soalnya kan emas itu kalau kalau tanpa sertifikat ya itu semua harga emas sama kan. Iya. UPS, Lotus eh, Artsy, Antam kalau ditelanjangin semua tanpa sertifikat harganya sama karena iya, iya, dibungkus menarik, sertifikat menarik. akhirnya harganya berbeda. Oh iya. Betul, betul, betul. Ya, Mantap ya. tapi kalau brand di dunia saham itu sangat penting sekali, Mas Anas. Ya, Berbeda ya. Tapi mungkin betul. karena beda pola investasi, tentunya juga apa berbeda cara investasinya karena polanya juga berbeda. Dan ini kembali lagi ke teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin investasi di emas itu sangat baik. Itu jualnya mudah, kemudian belinya juga mudah. Ya, tinggal sabarnya yang susah. Kalau memang mau mencari untung yang besar itu sabarnya yang susah. Jadi itu dipelajari sendiri. Ini tinggal waktu lima Satu, menit. boleh Bang? Silakan, ada yang tanyakan Satu lagi, Mas Lutfi? terakhir, Ya, 5 menit terakhir ya, ya 5 menit sambil terakhir. sekalian closing statement ya dari Mas Boleh. Anas nanti. Ya, silakan. Mungkin ini berkaitan dengan yang tadi Mas Jai singgung gitu, investasi emas ya. Ada nggak kalau menurut dari Mas Anas ya sebagai pelaku di dunia apa peremasan gitu, cara gitu ya, biar investasi di emas itu untungnya apa ya maksimal apa ya katanya. Kalau kita di saham itu bilangnya beggar ya Bang ya. Kalau di saham kan gampangnya kita beli ya harga serendah mungkin gitu kan. Ah, Nah, terus jual kalau naik gitu. Nah, kalau di emas apakah ada cara tersendiri gitu? ya dalam Apakah perlakuannya berinvestasi. sama nggak sama dengan saham gitu? Betul, betul, betul. Biar misal bisa nggak sih di emas itu untung 100% atau bahkan lebih gitu dalam waktu ya 1 sampai 3 tahun gitu menurut Mas Anas aja sih. Iya, oke. Sebenarnya membeli emas terbaik itu membeli emas Cukim. Tahu Cukim, Lut? Apa itu? Mas Oke, Lutfi, apa? Mas Gian. Apa itu? Mas Cukim itu emas lokal. Jadi emas Ah, yang tanpa sertifikat. Jadi oh, kalau dia beli di harga 1.200.000, buybacknya pun tergantung harga emas besok naik ya ikut naik gitu. Tapi kalau emas yang sekarang yang sudah tersertifikat oleh beberapa perusahaan itu kan eh, selisih antara harga beli dan buybacknya itu jual belinya kan selisihnya sekitar 50 sampai 100 ribu per gram. Tapi kalau membeli emas yang tanpa sertifikat itu disebut emas cukim, emas lokal, itu benar-benar paling menguntungkan gitu. oh, Jadi nggak ada harga oh, selisih gitu. mantap sekali.
Oh iya, Oh, dibongkar ya rahasianya oh nih ya, Bang. rahasia dibongkar. Oh, ini adalah Dari rahasia PIC Iya, ya. langsung ya. Ini kalian, tapi masalahnya itu untuk mendapatkan emas cukim tersebut itu nggak mudah iya, gitu. pasti itu. Faktor keamanan ya, jangan-jangan ini emas ya, ya tanpa sertifikat emang, tapi kan harus dicek keasliannya gitu. Makanya yang tersertifikasi apa namanya? Kalau udah tersertifikat kan udah jelas ini kadarnya 99,99%. Tapi kalau yang gak ada sertifikatnya itu masih dikhawatirkan. Tapi kalau emang itu asli ya itu lebih menguntungkan sebenarnya. Kecuali makanya orang yang sudah lama di emas itu pasti dia tahu itu. Ya. Ini rahasia Mantap, mantap. investasi emas dibongkar di sini. Kalau bagi teman-teman yang nonton ini sungguh sangat beruntung sekali ya. Oke, waktu kita sudah sedikit. Terima kasih sekali Mas Ahmad Rashid Rozak telah berbagi bersama kami. Ya, nanti jangan bosan Oke, untuk siap. bergabung bersama kami di kesempatan yang lain. Eh, terima kasih juga Mas Lutfi Mas ya telah bergabung, telah membantu ya, teman-teman investor ini biar berpikir lebih jernih, berpikir lebih teliti terkait dengan investasi. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua di grup saham kita yang memegang saham Cleo ya, sekarang sudah naik tajam ya, sudah 100% lebih kita sudah bagger di situ. Itu tinggal kalian saja yang kelola apakah kalian jual ataukah kalian hold, itu sudah kehendak kalian. Dan ada satu saham lagi yang masih kita tunggu laporan keuangan keduanya di sektor yang sama dengan Cleo. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bersama Bang Lutfi Mas tentunya, dan mungkin akan ada gestar lainnya. Kita tunggu saja ya Bang Lutfi Mas ya. Ada kata terakhir Bang Lutfi Mas, 1 menit terakhir Kata terakhir. sebelum menutup Kalau aku Zoom udah ini. sih Bang. Bukan Mas, kata terakhir kehidupan dari ya, kata terakhir sebelum menutup Zoom ini ya. bahaya banget. Kata terakhirnya mungkin ini ya. Aku serahkan saja ke Mas Anas Oh ya, karena gue silakan. star market Mas Anas. Oh ya, silakan Mas Anas untuk kalimat terakhir, 1 menit terakhir ini sebelum kita tutup Zoom kali ini. Oke, mungkin kalimat ya bukan kalimat terakhir ya. Closing statement-nya. Closing Closing statement ya. statement gitu. Kalimat terakhirnya membahayakan banget ya. Ya, kita bercanda Nah, santai, diskusi santai. intinya kalau mau berinvestasi di instrumen manapun harus dipelajari dulu gitu sebelum kita menentukan instrumen tersebut. Dan kalaupun memilih di emas harus siap segala resikonya. Itu resiko untung secara hitungan rupiah bisa didapatkan, tapi juga misalkan dalam udah nyimpan 1 tahun rugi pun secara rupiah emang rugi gitu. Dan itu emang resiko di dalam instrumen logam mulia emas seperti itu. Oke. Terima kasih Tinggal Mas pahami Anas. resikonya biar nggak kecewa. Siap. Oke, Terima kasih Mas Anas. Terima kasih Mas Lutfi Mas. Eh, less Mantap. than 1 minute kita akan tutup kali ini. Eh, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sehat-sehat terus Mas Anas, Bang Lutfi Mas, dan teman-teman oke, semua. siap. Kita ketemu lagi di Zoom kelas IC Club berikutnya. Kapan itu? Nantikan saja di grup kita. IC Club Akademi Investor Saham Indonesia. Bye-bye.